Bab 425. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ada total 3 event pada hari kedua kompetisi nasional. Game pertama adalah, Keep the Best. Tujuannya adalah untuk bertahan melawan jumlah monster yang tak terbatas, memasang menara pertahanan dan jebakan dari barang-barang yang ada di pangkalan. Itu bertahan lebih lama dari siapapun. Penempatan menara dan jebakan adalah kuncinya, membutuhkan strategi dan kecerdasan yang tinggi. Park Jong-hwa adalah perwakilan Korea yang berpartisipasi dalam game ini. Lowell Amerika Serikat telah memenangkan medali emas dan Bondre dari Perancis telah memenangkan medali perak. Bondre baik-baik saja sampai pertengahan pertandingan, di mana dia dengan cepat kehilangan konsentrasi di bagian kedua. Dalam situasi di mana senjata anti pesawat terbang tidak memadai, penampilan monster terbang dalam skala besar adalah faktor penting. Di sisi lain, Lowell memiliki cukup senjata anti pesawat. Terlepas dari kenyataan jika monster terbang tidak muncul sampai babak kedua, dia tidak mengabaikan keberadaan senjata anti pesawat dalam daftar, secara konsisten memasangnya. Medali perunggu jatuh ke tangan Vanner Kanada, yang menggunakan perangkap dengan baik. Menggunakan keterampilan mengejek dan mengisi daya dengan benar, dia menempatkan monster ke dalam perangkap. Itu harus dikagumi. Sulit untuk percaya dia adalah orang berdarah panas yang meraih pergelangan kaki Chris, selama pemrosesan target. Awalnya, tanker harus memiliki kerja tim yang baik. Namun, Vanner tampaknya lebih terspesialisasi dalam bermain solo. Dia adalah orang yang akan bertindak seperti variabel dalam Guild of Gearet. Perwakilan Spanyol, Pon mendengus, saat dia menonton pertandingan. Dia ruang hampa, bukan variabel. Pon tersenyum sinis. Dia berkelahi dengan Vanner setiap hari, tapi mereka sudah saling kenal sejak lama. Pon mengucapkan selamat kepada Vanner dan senang. Event kedua yang mengikuti adalah, menangkap babi. Dari ribuan babi merah muda yang identik, para peserta harus menemukan babi dengan titik-titik hitam dan menanganinya. Babi tanpa titik memiliki kesehatan yang tidak terbatas dan tidak dapat dibunuh, sehingga jumlahnya terus bertambah. Pemenang medali emas adalah orang dengan kemampuan untuk mengamati target mereka, dan tidak kehilangan konsentrasi. Chishuka berhasil. Kemampuan pengamatannya luar biasa. Bagaimana dia bisa menemukan titik-titik di antara semua babi identik? Itu pasti mata elang, mata elang. Ini adalah kemampuan untuk melihat sejauh 30 meter, sambil menjaga jarak yang aman dari target. Kerumunan menjadi campur aduk lagi ketika target ditangani, tapi dia tidak kehilangan tembakan. Dia memiliki konsentrasi besar. Jishuka sendiri mencetak skor lebih tinggi dari jumlah skor 2-5 tempat. Dalam satu kata, ini luar biasa. Pada event kedua, berhasil memenangkan medali emas, Inggris medali perak, dan medali perunggu pergi ke Amerika Serikat. Negara-negara dengan archer luar biasa memonopoli skor. Grit, apa kamu melihat? Malam harinya, aku akan pergi ke kamarmu dan menerima ucapan selamatmu. Di konferensi pers setelah event, salah satu wanita paling seksi di dunia, Jishuka membuat komentar yang menyebabkan gelombang kejut. Pergi ke kamarnya. Pria dan wanita dewasa, apa yang akan mereka lakukan di kamar? Hah, aku iri dengan Grit, melakukan sesuatu di malam hari dengan seorang gadis seksi seperti itu. Dia mungkin menyelamatkan planet ini di kehidupan lampau. Sialan Grit. Mengapa telingaku geli? Ketika Grit menjadi musuh publik para pria di dunia, kompetisi semakin memanas. Lalu, game ketiga di sore hari. Berlari neraka. Itu adalah peta yang merupakan bagian dari neraka. Orang pertama yang tiba di tujuan sambil menghindari rintangan dan ancaman iblis akan menjadi pemenang. Minat para pemain Satisfy sangat tinggi. Itu sebanding dengan minat mereka dalam event tim dan PvP. Neraka, itu adalah kesempatan besar bagi mereka untuk secara tidak langsung merasakan tanah yang belum pernah dikunjungi orang. Kamu harus memperhatikan, neraka kemungkinan menjadi konten utama di Satisfy. Kursi penonton yang dipesan. Lowell tiba-tiba datang ke tempat perwakilan Korea berkumpul, dan duduk di samping Grit. Neraka akan menjadi salah satu negeri yang tak terhitung jumlahnya, yang akan kamu kuasai. Kecuali untuk Grit dan Pixwood, perwakilan Korea pindah dari Lowell. Mereka masih tidak memiliki perlawanan, terhadap sifat cuninya. Sial, agak aneh. Grit saat ini mengenakan penerjemah. Berkat itu, Lowell mengerti kata-katanya dan terkejut. Apakah kamu pernah mengunjungi neraka sebelumnya? Hanya untuk waktu yang singkat. Wow. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Dia mengunjungi neraka. Itu terdengar seperti lelucon atau gertakan. Tapi, yang mengatakan itu Grit. Lowell harus percaya padanya. Apa rasanya? Harem. Mata Lowell bersinar seperti lentera, tapi Grit mengalihkan pandangannya. Yura berpartisipasi dalam Running Hell Running untuk Korea Selatan. Pertandingan akan segera dimulai. Konfirmasikan dengan matamu sendiri. Ini jauh lebih baik daripada mendengar dariku, karena aku hanya mengalaminya selama beberapa menit. Grit juga tertarik dengan neraka. Evil power-nya sekarang di 830, jadi Grit tidak pernah tahu, kapan dia akan kembali ke neraka. Itu sangat berarti untuk mengalami konten tertentu di depan orang lain. Mereka dapat memperoleh informasi yang lebih cepat dan lebih akurat daripada yang lain.
Itu menjadi kekuatan pendorong pertumbuhan mereka. Dalam hal itu, lari neraka adalah event yang sangat penting dan pesertanya sangat spektakuler. Zibal dari Amerika Serikat, Hao dari Cina, Seron dari Argentina, Regas dari Inggris, Del. Orang-orang terkuat di masing-masing negara berpartisipasi dalam event ini. Niat mereka adalah untuk mengalami neraka, daripada fokus pada medali emas. Singkatnya, mereka memprioritaskan pengembangan individu daripada kehormatan nasional. Kritik orang. Dalam event ini, mereka tidak keberatan. Mereka adalah mereka yang bermimpi lebih tinggi. Kraugel meramalkan ini. Karena itulah Alexander berpartisipasi dalam menjalankan neraka, alih-alih Kraugel. Dia menilai, jika Alexander akan dapat mengamankan emas, dia mungkin kehilangan kesempatan untuk mengalami neraka. Tapi, dia melakukan yang terbaik untuk mengobati penyakit ibunya. Anda sudah masuk neraka. Anda dipengaruhi oleh energi jahat yang kuat. Tubuhmu kelelahan. Attack speed, defense, dan agility akan berkurang hingga 30%. HP tidak akan pulih secara alami. Anda telah menerima pukulan mental. Laju generasi mana akan melambat 50%. Ada banyak debuff. Tidak ada pemulihan HP. Apakah kita harus bergantung hanya pada ramuan dan keterampilan pemulihan? Lihatlah kecepatan generasi mana. Kami tidak dapat menyalahgunakan keterampilan kami. Bermain solo di neraka tidak mungkin. Perwakilan bingung dengan debuff itu. Mereka merasa seperti ditolak dari neraka. Namun, Yura berbeda. Neraka adalah tahap sejati Demon Slayer. Semua statistik akan meningkat 20%. Waktu cooldown skill akan berkurang 20%. Kekuatan semua keterampilan pemurnian akan meningkat sebesar 15%. Tingkat produksi peluru magis telah meningkat secara maksimal. Tingkat generasi HP dan MP akan meningkat sebesar 50%. Panggungku. Kelas Demon Slayer. Yura kagum dan senang dengan kekuatan kelas legendari, yang unggul dalam semua hal dibandingkan dengan kelas normal. Namun, itu tertinggal dalam banyak hal, bila dibandingkan dengan Pakmas Descendants. Tentu saja, Grid telah membuka beberapa bagian tersembunyi, sementara Yura tidak dapat membuka satupun. Bahkan dengan mempertimbangkan itu, Demon Slayer adalah kelas khusus tempur. Namun, itu memiliki dampak yang jauh lebih lemah daripada Pakmas Descendants. Yura bertanya-tanya, apakah dia salah tentang kelas ini dan menjadi cemas. Tapi sekarang, ternyata Demon Slayer memiliki panggung nyata. Sesuai dengan namanya, ini adalah kelas yang menggunakan kekuatannya yang sebenarnya di neraka. Ini adalah berita yang sangat positif. Cepat atau lambat, konten tentang neraka akan terbuka, dan Demon Slayer diprediksi menjadi kelas terkuat di neraka. Yura menantikan, bagaimana dia bisa berkembang di masa depan. -32 peserta yang mewakili masing-masing negara berada di garis awal. Kami mengumpulkan semua pemain terhebat. Aku sangat menantikan Damian, Hao, Sueron, Zibal, Pon, dan Regas. Aku tidak tahu jenis variabel apa yang akan diproduksi, oleh tahap yang disebut neraka. Untuk saat ini, mereka dapat dianggap sebagai favorit terbesar untuk dimenangkan. Secara khusus, aku mengharapkan banyak dari Damian. Seorang paus yang dapat menggunakan kekuatan Dewi Cahaya pasti akan sangat merusak iblis. Aku setuju. Dalam event ini, ada lebih banyak ruang bagi Damian, untuk bertindak daripada Kraugel. Itukah sebabnya, Kraugel menyerah pada event ini? Orang-orang tidak peduli tentang Yura. Dia berjuang melawan Kraugel, jadi harapannya rendah. Kelas tersembunyi yang ia peroleh tidak terlalu bagus dan batasannya jelas. Tapi setelah beberapa saat, orang-orang di dunia memperhatikan Yura. Helmun itu membedakan, antara mereka yang mengalami kepulauan Behen dan mereka yang tidak. Yura dengan cepat berurusan dengan Demonkin dan menghindari rintangan. Para peserta lainnya fokus pada upaya mengungkap neraka itu sendiri. Sebaliknya, Alexander berlari sendirian dan mengeluh tentang Yura. Dia tidak bisa mengabaikan kenyataan, jika dia ada di depannya. Gadis sialan ini. Dia cantik dan memiliki kemampuan luar biasa. Tapi, dia masih berkulit kuning. Kraugel dan Grid tidak bisa dihindari, tapi orang-orang berkulit kuning lainnya tidak boleh ada di depannya. Mengapa? Perlombaan itu sendiri sepele. Alexander memikirkan hal ini dan menyerang Yura. Aura yang mengeras, membentang dan menusuk Yura di belakang. Alexander kuat dan memiliki level yang jauh lebih tinggi dari Yura. Ketika dilihat secara objektif, Alexander berada dalam posisi untuk menghancurkan Yura. Tapi, hasil yang tidak terduga terjadi. Lingkungan adalah masalahnya. Saat ini, Alexander menerima debuff serius sementara Yura menerima buff yang agak besar. Kuak. Yura menghentikan serangan Alexander dengan mengubah senjatanya menjadi pedang. Lalu, dia segera menembakkan peluru magis. Alexander menderita sakit yang luar biasa. Setelah menembaknya beberapa kali lagi, Yura menggeser senjatanya menjadi pedang dan menyerang. Setelah itu, karakter utama dari menjalankan neraka dan orang yang memenangkan emas adalah Yura. Alexander nyaris lolos dari Yura, dan menerima medali perak. Setelah event selesai, di depan wartawan, Yura memandangi kamera dan berkata, Grid, malam ini aku akan pergi ke kamarmu untuk pujian. Tolong izinkan aku masuk. Ekspresinya terpisah, tapi suaranya bergetar. Wajah putihnya memerah. Yura malu, tapi dia tidak mau kalah dari Jisuka.
Ada kegemparan di internet. Grid tanda pagar, dilindungi email, tanda pagar. Seorang pria harus tidak memiliki hati nurani, untuk mencuri dua gadis cantik. Itu adalah hari ketika penjelmaan kecemburuan lahir di seluruh dunia. Anti-fans Cafe Grid yang telah hening beberapa saat, tiba-tiba menjadi berisik.